No, no. 나이스. 목표가 나이스. 목표가 나이스. 你好，请问一下阴分在哪？什么？阴分，收音那个。哦，那这个我不负责。我别让他们翻过来，翻过来，别让他们翻过来。这个没有啊。 对不起，Apa yang terjadi? Mengapa mantan orang nomor 1 di Tiongkok, mantan pendahulu Xi Jinping yang menjadikan Xi Jinping suksesor atau pelanjut jabatan Politbiro tertinggi, Hu Jintao, digiring keluar ruangan di saat rapat penting 5 tahunan di Partai Komunis Tiongkok minggu lalu? Apakah ada power struggle yang akan menggoyang Xi Jinping seperti isu kudeta kemarin yang sesungguhnya benar-benar ada kekuatan lain yang tidak ingin Xi Jinping menjadi penguasa Tiongkok ketiga kalinya? Apakah ada kekuatan pro-demokrasi yang menentang pemerintahan otoritarian Xi Jinping? Atau ada yang tidak suka dan membangun kekuatan untuk menggagalkan rencana Xi Jinping untuk bisa selamanya memimpin Tiongkok? Kita kembali perhatikan apa yang video pertontonkan di mana Hu Jintao tidak diizinkan untuk melihat map merah yang berada di depan mejanya oleh petinggi yang berada di sisi kirinya. Pejabat tersebut, Li Jiangshu, yang merupakan anggota elit Politbiro Tiongkok, terlihat menarik map merah tersebut. Kemudian Li Jiangshu memiringkan kepalanya dan membisikkan sesuatu ke Hu Jintao sambil menjauhkan map merah tersebut. Li agaknya tidak mengizinkan Hu Jintao untuk melihat dan membaca map tersebut. Tak lama kemudian, Xi Jinping menatap jauh ke ajudannya dan membisikkan memerintahkan sesuatu. Tak lama kemudian, ajudan Xi Jinping berdiskusi singkat kepada Hu Jintao yang diangkat tangan kanan Hu Jintao untuk digiring, dibawa keluar. Dan sangat terlihat sekali Hu Jintao tidak mau dibawa keluar. Ada sedikit perlawanan. Ketika mantan presiden Tiongkok tersebut berjalan melewati Xi Jinping dan berupaya berbicara, Xi Jinping hanya mengangguk dan tetap menatap ke depan ke peserta kongres. Kemudian Hu Jintao menepuk pundak Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang yang duduk di samping Xi Jinping. Hu Jintao bukan hanya dibawa keluar ruangan, dia pun dibawa keluar gedung pertemuan di mana tak lama setelahnya data dan laporan tentang Hu Jintao di internet Tiongkok dihapus. Bukan hanya nama Hu Jintao, nama putra Hu Jintao yang juga politikus dihilangkan dari semua data internet di Tiongkok. Sekali lagi, inilah power struggle terbaru di Tiongkok yang mencerminkan apa? Dengan dikeluarkannya Hu Jintao dari Kongres Partai Komunis Tiongkok, kesimpulan awalnya adalah berakhirlah era Deng Xiaoping dan mulailah era
New Mao. Xi Jinping dalam 2 tahun terakhir ini melakukan banyak tindakan represif, mulai menunjukkan karakter aslinya, siapa dirinya sebenarnya, lebih keras lagi dibandingkan awal-awal dirinya menjabat yang membantai banyak koruptor yang sesungguhnya membantai lawan politiknya yang memang terbukti korupsi. 2 tahun terakhir, dia memuluskan jabatan seumur hidup dan memenuhi ambisinya untuk menjadikan Tiongkok negara pusat dunia. Maka 2.000 anggota Politbiro yang hadir di Kongres Partai Komunis Tiongkok yang mengendalikan 69 juta anggotanya, yang mengendalikan 1,4 miliar penduduk Tiongkok, harus satu suara taat buta pada Xi Jinping. Dan kali ini bahkan tidak ada pejabat wanita di jabatan tertinggi Politbiro. Dengan tindakan represif kuncinya adalah partai memegang kendali ekonomi Tiongkok dengan pihak swasta besar dipartai-komuniskan kepemilikan sebagian saham hingga sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki Partai Komunis. Bahkan seorang Jack Ma pun sampai terdiam dimiskinkan karena menantang Xi Jinping. Salah satu strategi bengisnya Tiongkok dengan tidak adanya agama, maka genocide nggak ada konsekuensi transendentalnya. Disembelih aja lawan politiknya. Emang gue pikirin. Jadi bagi Indonesia, inilah yang harus kalian ingat dan sadar sebagai generasi muda. Generasi muda Indonesia harus sadar dan paham akan bahaya laten komunis Tiongkok yang dikemas dalam ekonomi, dalam strategi bernegara mau baru yang dapat mengancam demokrasi yang sedang kita nikmati saat ini. Jangan meremehkan komunisme mau baru. Jangan remehkan otoritarian penguasa mutlak tanpa oposisi.